Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak. Perkenalkan saya Diki Pratama Marley dengan NIM 2162201030. Baik, di sini saya akan mengulang kembali untuk tugas atau bahan materi yang sudah diajarkan minggu lalu, yaitu untuk menguji uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedasitas, dan terakhir itu adalah uji multikolinearitas. Baik, langsung saja untuk pengerjaannya, saya mulai share screen terlebih dahulu. Oke, baik, di sini sudah, ini sudah terlihat. Baik, di sini langsung saja, sebelumnya sudah di-share juga untuk datanya dari Bapak. Untuk di sini ada beberapa variabel, yaitu adalah DART, ROA, DPR, dan eh, grow opportunity, dan ini adalah FA, dan ini adalah ukuran persoalan. Oke, selanjutnya ini datanya harus dipindahkan terlebih dahulu ke SPSS. Sebelum dipindahkan, eh, dipersiapkan dulu untuk judulnya itu diubah menjadi vertikal. Kita menggunakan paste spesial di sini, kemudian ditransform. Oke, jadi sini. Selanjutnya kita paste untuk datanya dan dipindahkan ke SPSS. Kebetulan saya sudah standby kan SPS-nya, sehingga saya langsung saja paste untuk datanya. Oke, di sini karena judulnya masih belum diubah, kita masuk ke variable view, kemudian yang sudah di copy spesial tadi dipindahkan ke name. Oke, sudah terlihat. Di sini saya menggunakan desimalnya 4 di belakang koma. Saya ubah terlebih dahulu. Oke, sudah. Selanjutnya balik lagi ke data view. Oke, baik. Di sini langsung saja untuk pertama kita cari dulu untuk regresinya. Regresis, kemudian regresi, linear. Di sini harusnya kita untuk cari ROA-nya, yaitu kita untuk variabel Y. Kemudian untuk sisanya di sini masukin ke independen yang X. Untuk settingannya di sini di checklist semua. Cases, kemudian plot. Di sini spread rate-nya di bagian X dan X rate-nya di Y. Kemudian ini checklist. Oke, save-nya as standardize. Continue, kemudian klik OK. Baik, ini untuk hasil untuk regresinya kurang lebih seperti ini. Oke, kita kembali lagi untuk ke datanya di sini yang untuk hasil regresi. Oke, selanjutnya kita cari untuk learn dan absolute-nya. Kita pakai compute variable. Yang pertama kita cari dulu untuk learn-nya. Di sini learn-nya dikuadratkan, jadi learn unstandardized dikuadratkan. Itu kita menggunakan rumus aritmetik, kemudian learn. Selanjutnya unstandardized dan dikuadratkan menggunakan simbol ini. Oke, bisa langsung dimasukkan. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita cari absolute untuk unstandardized-nya. Transform compute variable. Kemudian ini dihapus terlebih dahulu. Kita klik absolute, unstandardized, langsung sini
namanya abs. Oke, di sini. Oke, ya sudah muncul di sini untuk variabelnya. Nah, untuk di sini sudah muncul tulennya dan absolutnya. Sehingga kita bisa cari juga untuk selanjutnya untuk uji normalitasnya. Maaf, di sini, oke, kita menggunakan analyze, kemudian regression. Oh, sorry, untuk uji normalitasnya kita menggunakan non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian sampel QS. Di sini karena kita menggunakan untuk ROA, hmm, kita masukkan ROA di sini, kemudian oke. Di sini sudah muncul untuk hasilnya. Oke, selanjutnya eh, menggunakan sampel uji normalitas legacy. Kemudian sampel key. Kemudian sebentar. Mhm. So, hmm, di sini sudah tergantung hasilnya. Mhm. Baik, maaf tadi terjeda sebentar. Oke, untuk ini udah untuk regresi. Oke, ini untuk regresi normalitas. Untuk hasil yang Kolmogorov Smirnov. Selanjutnya itu kita analyze. Oke, analyze. Maaf, harusnya balik dulu untuk datanya. Kita balik untuk analyze. Kita non-parametric test, legacy, kita pakai yang run test. Untuk yang run test kita tetap di sini menggunakan yang unstandardized. Kemudian di sini cut point-nya menggunakan masih tetap menggunakan median. Oke, di sini udah untuk run testnya. Oke, selanjutnya di sini kita mencari uji sebentar. Harusnya untuk heterokedasisitas menggunakan row analyze regresi linear. Oke, di sini dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, di heterokedasisitas ini eh, ada dua variabel, yaitu yang len sama absolute. Di mana untuk len itu adalah untuk uji part, sedangkan absolute itu menggunakan uji Gleiser. Oke, di sini langsung saja dipindahkan ke dependennya. Kemudian untuk statistik ini dikembalikan lagi seperti semula. Kemudian di plotnya juga di sini dicentang, dikembalikan, dan di sini standardized-nya dikembalikan. Oke, setelah seperti ini langsung saja diklik OK. Oke, di sini oke, untuk len yang uji pak. Oke, selanjutnya adalah uji Gleiser menggunakan
regression linear, terus di sini diubah menjadi absolute, kemudian oke. Oke, oke, setelah semuanya selesai, sudah bisa dianalisis. Yang pertama itu adalah untuk uji normalitas. Uji normalitas itu bisa dilihat dari eh, chart yang untuk dependent ROA atau profitabilitas. Nah, di sini ada garis diagonal. Nah, di sini kriterianya itu titik-titik ini itu merupakan data yang sudah diinput sebelumnya. Nah, apabila titik-titik ini mendekati atau eh, semakin mendekati di, di garis diagonal ini, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut eh, menge- hmm, ROA-nya itu normal. Bahasanya adalah jika dia menjauh dari garis diagonal, maka bisa dibilang untuk perusahaan tersebut itu dikategorikan tidak normal. Oke, karena di sini relatif apa bisa dibilang jauhnya itu seperti apa dan dekatnya itu seperti apa dan bisa dikatakan normal atau tidaknya, maka di sini bisa dilihat untuk uji yang Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini untuk hasil dari ujinya itu adalah 0,521, di mana artinya kalau jika dia lebih tinggi dari 0,05 itu dikategorikan eh, data itu normal. Atau perusahaan itu memperoleh profitabilitas secara normal. Karena untuk batasnya itu di 0,5% atau 0,05 sehingga bisa dikategorikan data itu normal. Atau untuk uji normalitasnya untuk datanya itu normal. Baik, selanjutnya itu adalah untuk uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi itu bisa menggunakan uji yang Durbin Watson. Untuk uji Durbin Watson, oke, di sini. Nah, di sini untuk Durbin Watsonnya di angka 2,61. Nah, di sini kenapa dia hanya angka saja? Sebenarnya dia ada rumus, di mana rumusnya itu menggunakan tabel distribusi. Untuk rumusnya yang sebelumnya sudah eh, diberikan oleh Bapak, itu DU lebih kecil dari D atau Durbin Watsonnya dan 4 dikurang DU. Oke, di sini untuk mencari DU-nya itu harus eh, membuka tabel yang sudah dikirim ke Bapak sebelumnya, yaitu tabel distribusi. Di sini sudah saya siapkan. Itu Durbin Watsonnya. Oke, di sini sudah saya highlight juga. Oke, pertama untuk kebetulan Y-nya kita satu, hanya untuk ROA. Kemudian di sini untuk nomornya ada banyak data. Nah, banyaknya data itu bisa dilihat dari sini sampai ke bawah. Itu sebanyak 38. Sehingga untuk Y-nya itu yang DU bisa dilihat di sini 38 di angka 1,535. Oke, bisa langsung saja di sini 1,535. Oke, dan di sini untuk B-nya ini tadi kita lihat di hasil dari uji autokorelasinya di sini 2,161. 2,161. Kemudian di sini 4, langsung saja 4 dikurang dengan DU. Oke, bisa dilihat di sini untuk hasilnya itu benar ya, Kak.
jika DU-nya itu lebih kecil dari Durbin Watson-nya, di mana 1,535 itu lebih kecil dari 2,6161, 2,161, kemudian 2,161 itu lebih kecil dari 4 dikurang DU, yang mana hasilnya 2,465. Jadi bisa dikatakan untuk uji Durbin Watson ini datanya itu tidak terdapat autokorelasi. Apabila jika data tersebut untuk patokannya itu apabila dari salah satu tanda ini berubah, baik yang DU ke D-nya atau D-nya itu ke 4 min DU, eh, maka bisa dibilang eh, terdapat autokorelasi terhadap antar variabel. Oke, selanjutnya untuk Darwin Watson ini sudah, dan bisa juga kita menggunakan uji Ramtes. Ramtes itu di sini sebentar, harusnya di sini menggunakan, oke ini. Nah, Ramtes ini sama seperti uji Kolmogorov-Smirnov, di mana apabila hasil dari uji tersebut lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan data itu normal atau signifikan. Di mana di sini 0,6 yang itu cukup jauh dari 0,05. Jadi untuk rantesnya ini sudah sesuai atau normal ya. Oke, selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Oke, untuk uji multikolinearitas itu bisa kita lihat pada tabel yang ini. Oke, ini. Nah, di sini patokannya itu adalah apabila angka dari uji ini lebih dari 0,9, maka variabel tersebut harus dibuang karena mengandung multikolinearitas. Baik, di sini coba saya sebutkan salah satu. Yang pertama itu ROA antar DAR itu masih 0, jauh di antara 0,9. Di sini mana minus. Kemudian ROA antar DPR itu 0,6, masih jauh juga. Di sini juga 0, antara ROA sama GO itu ada 0,2, cukup jauh. Kemudian ROA sama FA 0,4, dan seterusnya. Di sini hanya eh, di bawah 0,9. Tetapi di sini jika menggunakan korelasi seperti ini agak eh, kurang tepat sepertinya untuk mencari multikolinearitasnya. Maka dari itu bisa digunakan juga untuk cara yang lain, yaitu kita menggunakan fifth, yang dimana di tabel ini. Nah, di sini cukup jelas di mana apabila fifth-nya itu lebih dari 10 atau tidak boleh lebih dari 10, maka variabel itu tidak mengandung multikolinearitas. Di mana di sini poinnya 1,1 semua, dan itu cukup jauh dari 10. Oke, yang habis sudah itu adalah untuk uji multikolinearitas. Oke, yang terakhir adalah untuk uji heterokedasitas. Oke, itu menggunakan scatter plot. Bisa kita lihat. Oke, ini. Di sini dia berupa titik-titik. Nah, kriteria dari heterokedasitas ini itu apabila titik-titik ini membentuk suatu pola, di mana bisa itu lingkaran atau berkumpul di satu titik ataupun yang lainnya.
Hanya saja di sini karena gambar itu cukup relatif karena perbedaan perspektif, jadi agak kurang kurang jika menggunakan patokan scatter plot ini. Sehingga bisa kita gunakan uji Pak dan uji Gleiser. Nah, sudah kita buatkan juga untuk uji Pak-nya dan uji Gleiser itu untuk uji Pak-nya itu kita menggunakan yang Learn. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil dari uji Pak-nya atau yang kita dapat dari Learn itu ini sama juga sama untuk uji Kolmogorov, sama juga dengan untuk Rantes, di mana apabila lebih tinggi dari 0,05, maka dikategorikan data itu eh, di sini untuk uji heterokedasitasnya itu tidak mengandung sama sekali untuk uji Pak-nya, di mana di sini 0,1, 0,8, 0,9, 0,3, dan 0,2, dan 0,7. Dan semuanya itu di atas 0,05. Dan ada pun juga untuk uji Gleiser. Nah, uji Gleisernya itu di bawah. Oke, nah di sini sama juga untuk uji Gleisernya itu di atas 0,05 ya. Dan bisa dibilang untuk data ini tidak mengandung heterokedasitas. Kedasitas, oke, di sini untuk scatter plotnya. Oke, kurang lebih hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan ulang kembali. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang, Bapak. Sekian, terima kasih.